Factor, selamat datang di Hikes, Himatika Cast. Podcast seru dari Himatika yang gak cuma bahas angka aja nih teman-teman, tapi juga cerita inspiratif dari mahasiswa yang pastinya luar biasa. Bersama aku Debbie, host kalian selama setengah jam ke depan. Hari ini kita kedatangan tamu yang super keren ya nih tentunya. Dia adalah mahasiswa berprestasi dan juga penerima beasiswa Jarum 40. Nah, jadi buat kalian yang masih penasaran siapa sih, kita langsung aja ya. Welcome Sefira. Halo Sefira, mungkin bisa disapa dulu di Sobat Factornya. Oke, sebelumnya halo Sobat Hima, thank you udah invite aku ke sini. Jadi mungkin kita lebih sharing santai aja. Aku harapnya ini juga bisa bermanfaat bagi teman-teman. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Sefira Salfabila Safitri. Aku akrab dipanggil Sefira atau Vira. Ya gitu. Tadi agak self-vlog soal bahas uang ya. Jadi kuliah itu nggak hanya tentang belajar, tapi dari kuliah itu kita bisa dapat penghasilan juga. Gitu sih. Iya, betul banget. Nah, Sobat Vektor, Sefira ini tuh benar-benar mahasiswa yang luar biasa, yang punya banyak sekali prestasi, nggak cuma sebagai mahasiswa berprestasi di Universitas Negeri Malang dan juga penerima beasiswa Jarum 40 ya, tapi juga Duta Budaya tahun 2023 juga nih. Dan Sefira ini juga merupakan Duta Beta juara 1 tahun 2022. Nah, selain itu juga banyak sekali prestasi-prestasi yang mungkin nggak di-up ya. Dan CV-nya mungkin tentunya sangat-sangat penuh ya, padat sekali ya. Betul sekali nggak sih, Sefira? Nggak sepenuh itu ya. takut. Oke, nah mungkin dari Sefira ini bisa menjelaskan dong gambaran dari apa sih mahasiswa berprestasi itu dan apa sih beasiswa Jarum itu kepada Sobat Vektor. Barangkali nanti Sobat Vektor pengen join mahasiswa berprestasi karena ini udah mulai pembukaan ya, bawa-bawa pembukaan Ikatan Mahasiswa Berprestasi ya, dan juga beasiswa Jarum nih. Mungkin bisa di-spill dikit-dikit. Oke, semuanya. Jadi IMAPRES itu adalah kepanjangan dari Ikatan Mahasiswa Berprestasi yang mana akan diadakan nanti ada Pilmapres 2025 mendatang yang teman-teman juga bisa ikut roadshow dari Pilmapres 2025 untuk mempersiapkan kesiapan teman-teman. Jadi nggak hanya soal prestasi ya, tapi juga soal organisasi, kemudian pencapaian, kemudian juga gagasan karya teman-teman dan juga hal-hal pengabdian. Jadi kita di IMAPRES itu bukan hanya soal prestasi, tapi juga organisasi dan lain sebagainya. Nah, kalau dari aku sendiri cukup menjadi satu kebanggaan karena di tahun sebelumnya ini aku masih di semester 3 dan bisa dinobatin jadi juara 2 di Fakultas MIPA dan akhirnya bersaing di tingkat universitas. Cukup ke distrik karena pada waktu itu dari angkatan itu banyak yang dari kakak tingkat, jadi mereka udah semester 6 tapi nggak menyurutkan semangat aku. Ini tuh soal waktu gitu loh. Jadi insya Allah aku juga bakal let's try lagi tahun ini dan coba ikut join di Pilmapres karena masih ada rasa penasaran gitu. Oke, benar-benar luar biasa ya, Masya Allah. Kayak semoga nular gak sih prestasinya ke kita semua ini Sobat Vektor. Oke, nah tadi kan udah bahas tentang mahasiswa berprestasi ya, di-spill dikit gitu. Nah tapi beasiswa Jarumnya belum, mungkin nanti aja ya. Nah mungkin dari Sefira ini bisa diceritakan dong tentang diri Sefira ini, kayak kegiatan sehari-harinya tuh ngapain aja, kayak sejauh ini tuh kesibukannya tuh ngapain aja gitu. Oke, kalau masalah daily activity sih sama sebenarnya kayak usual college student pada umumnya. Cuman aku itu emang bukan tipe orang yang study planner ya, yang mana harus aku time gitu, aku harus ngapain di hari ini, aku harus ngapain di hari itu, tapi itu berjalan let it flow gitu. Karena kapasitas memori aku yang cukup, aku sering melupakan hal sesuatu, jadi kapasitasnya tuh aku isi hal-hal yang penting ya, bener, short memory. Jadi yang aku jadwal mungkin di kalender di HP aku tuh emang event-event yang besar gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman tuh sering marah kadang ke aku, kok kamu nggak konfirmasi emang short ini kapasitasnya. Jadi seperti itu. Kemudian kalau daily activity ya sama ya, kita kan tujuannya di sini untuk kuliah. Betul jadi memenuhi tugas kuliah itu jadi hal yang utama. Tapi aku juga jarang sih pulang ke kos, maksudnya ada beberapa tugas dari organisasi yang harus aku penuhi. Kadang juga aku sering ke kafe, bukan hanya sekedar nongkrong ya, bahkan kayak menurutku nggak bawa laptop itu jadi satu hal yang aneh gitu. Jadi kita keluar buat ngopi tapi ada
pendapatan yang kita dapatkan mengerjakan feedback yang sesuatu dapat ya. gitu loh. Jadi ngeluarin uang buat bayar kafe, Nah, buat bayar benar. kopi, tapi juga dapat feedbacknya gitu nggak sih? Nah, betul. Tapi kayak gitu tuh udah jadi ciri khasnya mahasiswa berprestasi nggak sih? Kalau keluar tuh pasti harus ngerjain sesuatu, lomba lah, apply ini itu, banyak hal ya nggak sih? Oke, nah tadi kan udah di-spill nih, Safira tuh punya banyak kegiatan, punya banyak prestasi juga ya tentunya. Nah, bidang atau kompetisi apa sih yang sering diikuti Safira ini? Kalau masalah bicara soal kompetisi sih banyak ya yang aku play, karena aku tuh tipe orang yang mau mencoba sesuatu gitu, mulai dari Satria Data, kemarin ada Timnas 37, ada juga lomba karya tulis ilmiah, essay writing competition, bahkan yang agak keluar itu kadang di business plan competition. Kemarin yang terakhir itu ada kompetisi statistik, karena menurut aku statistik itu merupakan salah satu mata kuliah yang aku sukai gitu loh, masih lebih ringan gitu daripada matematika yang lain gitu. Tapi nggak hanya juga nasional sih, kemarin beberapa coba di ajang internasional juga buat ngelatih English skill tentunya. Oke, luar biasa sekali ya, Masya Allah. Nah, tadi kan udah kayak disebutin banyak banget ya kan, lomba-lomba, terus kegiatan-kegiatan yang diikuti gitu. Maksudnya di luar kampus juga gitu kan, seperti ikut beasiswa Jarum. Tentunya kalau misalkan kita sudah dapat beasiswanya, harus berkontribusi juga nggak sih ya kan? Jadi kayak harus meluangkan waktu juga gitu, harus membagi waktu. Nah, sebagai orang yang sangat-sangat sibuk ya kan, gimana sih Safira ini kayak ngebagi waktunya untuk kuliah, untuk organisasi, untuk lomba-lomba atau kegiatan lain gitu kan? Karena juga maksudnya di sini kan tadi udah disebutin sama Safira kalau misalkan di sini tujuannya untuk kuliah ya kan. Jadi yang paling diprioritaskan adalah kuliah, tapi hal-hal yang lain seperti lomba dan lain sebagainya itu juga nggak kalah juga kan. Maksudnya kayak harus balance gitu semuanya. Nanti kalau misalkan kita pulang ke kampung halaman, kita juga punya gelar sebagai mahasiswa, tapi juga punya prestasi-prestasi lain, betul nggak sih Safira? Bener-bener. Nah, gimana nih cara ngebagi tips buat Sobat Vektor semuanya, cara ngebagi waktu dari itu semua? Oke, jadi untuk aku sendiri tuh nggak nge-spare time aku harus ini ya 24/7 aku harus organisasi, 24/7 aku harus kompetisi, aku harus kuliah. Tapi itu tergantung teman-teman sih, karena kita tuh semuanya tuh mesti punya yang namanya prioritas yang berbeda-beda. Betul, Tapi betul tetap sekali. diingat, aku tuh selalu diingetin juga sama orang tuaku, kamu tuh di sini tuh wajibnya adalah mempertahankan IPK yang bagus. Benar. Karena memang bener sih kata-kata IPK bukan segalanya, tapi ya itu kan tujuan utama kita Betul gitu. sekali. Yang dilihat gitu ya pertama IPK pasti. Nah, Tanggung kalau jawab ya, iya Safira. benar, tanggung jawab kepada orang tua kita. Betul. Gitu kan. Kalau IPK udah bagus, semuanya udah bagus-bagus nih IPK saingan kita. Nah, cara kita untuk selain kita membedakan dengan diri kita dengan orang lain, salah satunya adalah lewat pengalaman gitu. Betul sekali. Sebenarnya nggak harus juga dari kompetisi, tapi menurutku organisasi itu sangat membantu, karena kita bukan hanya soal tahu teori akan leadership, tapi di situ kita sudah menjalankan, dan itu mungkin yang akan dibutuhkan di dunia kerja nantinya. Jadi kalau masalah spare time di sini adalah kalian ingat-ingat prioritas hari ini tuh mau ngapain aja gitu. Kita tentukan prioritas. Kalau misalkan kita mau healing gitu, nah jadwalin mungkin di weekend aja gitu. Jangan terus-terusan healing, nanti malah apa ya, tugas-tugas kita yang harus kita Keteteran itu ya. keteteran jadinya gitu. Jadi kayak kita buat to-do list harian gitu, buat plan selama seminggu ke depan, Bener. sebulan ke depan apa yang mau dilakuin, Nah, terus mau ikut lomba apa aja dan lain Bener. sebagainya gitu. Karena plan penting banget ya. Oke, nah dari itu semua, dari semua yang Safira dapetin, dari lomba-lomba, dari achievement yang Safira dapetin juga, orang-orang mungkin ngelihatnya kayak, wah ini Safira sekali apply langsung dapet nih. Maksudnya kita kan juga nggak spill gimana nangisnya, gimana kita nelen semuanya sendirian gitu nggak sih? Nah pasti tentunya kita juga pernah ngalamin kegagalan nggak sih? Tapi emang nggak di spill aja gitu. Kita sembunyikan rapat-rapat. Yang penting orang-orang lihatnya bahagianya aja, bener nggak sih? betul. Oke, nah apa nih? Maksudnya kayak pengalaman-pengalaman mungkin yang kegagalan, yang kayak aduh nangisnya gitu. Pastinya pernah kan? Mungkin bisa di-spill dong. Gini sih menurut aku. Jadi kalau kalian lihat mungkin di media sosial, kok berhasil mulu sih? Nasibnya kok dapet aja gitu tiap hari. Nah,
sebelum dapat hal itu semua pasti banyak ribuan kegagalan yang udah aku alamin. Karena aku tipe orang yang salah satu konsisten, aku melihat kegagalan itu ya emang sedih. 1-2 kali galaunya tuh dari situ sih kebanyakan aku ya. Galau gitu, kenapa ya bisa gagal? Padahal udah persiapan yang pintar juga, tapi harus sadar gitu, berarti ada yang lebih baik gitu dari kita. Walaupun kita sekarang udah baik, jangan pernah merasa baik guys, karena di atas kalian tuh pasti masih banyak gitu. Jadi lihatlah di dunia ini tuh jangan santai gitu, karena banyak orang yang nggak santai. Terus kalau kita santai kita mau jadi apa? Betul, gitu kan. sekali. Dan dari kegagalan itu mungkin kayak lihat, wah temen aku tuh ternyata udah sampai sini, oh aku harus belajar ini. Gagal lagi, coba lagi. Kalau dihitung-hitung sebenarnya kak, untuk keberhasilan dari kegagalan ini Banyak iya gagalnya. banyak gagalnya gitu. Jadi Benar-benar. siapa sih orang yang peduli akan kegagalan Betul kita sekali, gitu loh. betul sekali. Pasti mereka kan lihatnya pencapaian. Betul, gitu. betul banget. Senang-senangnya aja, Ya, bahagianya aja gitu. benar. Tapi emang kegagalan itu termasuk proses untuk kita berkembang gak sih? Karena dengan kegagalan kita tuh bisa lebih bijak lagi gitu dalam menghadapi masalah. Kita lebih tahu apa sih kekurangan kita, terus kita bisa improve diri gitu. Jadi kayak jangan cepat putus asa, hopeless gitu ya. Kayak pokoknya terus aja berkembang gitu sampai dapat apa yang ditujuankan gitu nggak sih Safira? Oke, nah perjalanan sebagai mahasiswa berprestasi ditetapkan pada bulan April nggak sih kalau nggak salah? Iya benar. Bener kan? Ini udah bulan November, jadi kayak udah hampir akhir tahun ya ini. Mungkin ada kayak momen-momen menarik sebagai mahasiswa berprestasi nih kan ya. Dulu sebelum jadi mahasiswa berprestasi, aku lihat ini. Aku udah research gitu kan ya, Safira ini udah ikut lomba ini itu. Terus setelah jadi mahasiswa berprestasi, wah tambah tiap hari, tiap detik ikut lomba ya kan. Mungkin ada nggak sih momen-momen menarik terus perjalanan selama mahasiswa berprestasi selain dapat relasi-relasi yang sejenis, yang serupa gitu? Momen menarik sebenarnya udah di-spill ya tadi di awal itu sempat aku bicara banyak ya, distraksi ketika aku tuh seneng tapi juga ada ketika aku ditetapin jadi perwakilan fakultas itu kayak merasa aduh aku kan masih semester 3, sedangkan kalau nggak salah aku yang seangkatan waktu itu di Pilmapres itu ada 3 mahasiswa, satu dari aku FMIPA, satu dari ekonomi bisnis, sama satu dari FIK. Nah itu kita tuh kayak saling bertatap gitu, aduh ini kakak tingkat udah pada keren-keren pastinya kan dengan pengalaman mereka internasional, bahkan ada yang IISMA, award di ini, award di itu, kayak semuanya tuh ke distract gitu ya. Bener-bener. Dari dosen itu jangan sampai kamu kalah, tunjukkan kemampuan kamu gitu. Tapi kayak aku kayak pusing duluan. Nah tapi kayak aku akan memberikan the best di setiap tes yang aku jalani. Dan momen lucunya adalah waktu aku lihat penilaian, wah ternyata gagasan karya yang memang perlu persiapan yang cukup tinggi terkait dengan riset, ternyata aku bisa duduk di posisi pertama. Dan itu kayak rasanya satu kebanggaan juga buat aku gitu. Tapi juga jadi pembelajaran ya. Momen lucunya itu adalah waktu ini sih, waktu tes bahasa Inggris itu juga lucu menurutku, karena aku tuh udah ke distract, sedangkan bahasa Inggris aku juga ya bisa dibilang masih slow ya, jadi kayak aduh bingung, overthinking gitu. Aku harus nyampein apa ya ke dewan juri nantinya. Ya itu sih momen-momen lucu gitu. Tapi juga aku lihat kakak tingkat aku tuh makin terinspirasi gitu, wah ternyata mereka bisa ini, bisa itu gitu. Betul sekali, emang kayak lingkungan tuh berpengaruh banget gak sih? Tapi kayak dari itu semua tuh saya kira ada gak sih kayak rasa tertekan gitu kan? Maksudnya kayak aduh aku harus menampilkan, harus ngasih yang terbaik nih sama fakultas gitu kan, karena kayak udah dipercaya gitu kan, apalagi apa namanya kayak ini ya, maksudnya kayak dari teman-teman mahasiswa berprestasi itu kayak banyak sekali kan ya pengalaman-pengalaman yang juga nggak kalah kerennya gitu kan. Ada nggak sih kayak rasa tertekan gitu? Kak, jangan ditanya sih kalau itu. Rasa tertekan Pasti itu banyak banget karena iya, kita tuh normal ya. fakultas MIPA gitu loh. Benar Tahu banget. sendiri kan. Benar banget ya Allah. MIPA itu Aduh, keempat jiwa luar biasa. produktifnya Iya. udah terkenal gitu. Iya. Kita udah di Pilmapres Univ, nggak kasih yang baik, minimal itu nggak bawa-bawa banget gitu loh. Malu. Ini MIPA gitu ya. MIPA emang MIPA udah apa? jiwa tagline-nya kompetitifnya itu kuat banget ya emang. Iya, sampai tagline-nya adalah salam saintis muda. Nah, kurang saintis apa gitu ya. Oke. Nah, tadi kan pas waktu di awal kita pembukaan tadi udah spill apa sih mahasiswa berprestasi gitu kan. Tadi aku bilang pas waktu akhir-akhir nanti spill dong apa sih beasiswa Jarum gitu kan. Karena Safira ini penerima beasiswa Jarum 40 ya. Mungkin bisa di-spill kepada sobat Vector semuanya. Oke, jadi
beasiswa Jarum ini merupakan salah satu beasiswa yang cukup bergengsi dari tahun ke tahun, yang menurutku cukup banyak ya pendaftarnya. Kalau di tahun ini angkatanku itu dari 2000 itu hanya Region Malang aja itu hanya keterima 50 dari beberapa universitas yang bekerjasama dengan Jarum Foundation Plus. Nah, teman-teman semuanya nggak perlu khawatir, nggak perlu menyiapkan harus berlatar belakang ekonomi yang seperti apa. Semua kalangan itu bisa join di Jarum Beasiswa Plus. Nah, yang perlu dipersiapkan itu ternyata bukan hanya soal prestasi loh Kak, tapi soal leadership ternyata yang diutamakan di Jarum Foundation Plus gitu. Jadi mereka memandang bukan hanya menerima mahasiswa berprestasi, malah banyakkan mereka yang punya sisi leadership yang kuat yang diterima di beasiswa Jarum Foundation Plus ini. Nah, perlu diketahui juga, jadi di dalamnya itu nggak hanya dapat uang beasiswa untuk pendidikan kita, tapi di situ banyak sekali kegiatan leadership yang bisa kita lakukan. Betul sekali. Nah, salah satu contohnya kemarin aku juga sempat ikut nih Safira, yaitu datang ke rumah teman-teman disabilitas gitu. Itu program dari beasiswa Jarum ya kan, kayak luar biasa sekali nih. Nah, mungkin bisa diceritain nih kayak proses dari awal banget ikut beasiswa Jarum ini kayak gimana, terus seleksinya tuh apa aja. Mungkin dari Sobat Vector semuanya kalau misalkan pengen ikut beasiswa Jarum bisa tahu nih kan, tadi udah di-spill new information ya, kalau misalkan yang dicari tuh adalah leadership, punya jiwa leadership gitu kan. Betul. Oke, mungkin bisa di-spill dulu nih. Jadi kalau dari pengalaman aku sendiri, ini merupakan salah satu keinginan terbesar ya. Kayak aku dari sebelum kuliah tuh udah tahu sebenarnya Jarum Foundation Plus. Dari kakak aku itu yang balik lagi ke sekolah itu, wah keren-keren banget sih orang-orang Jarum ini. Jadi lumayan cukup panjang sih sebenarnya, dari tes Bea Jarum sendiri, mulai dari seleksi administrasi, kalian mengumpulkan semua capaian, biodata dan lain sebagainya. Kemudian dari situ udah kita masuk ke tes tahap kedua setelah lulus di tes tahap 1, di mana tes tahap 2 ini kita melakukan tes. Nah, itu tesnya cukup cepet banget, aku sampai 3 jam itu nggak kerasa, serius. Kayak kita melakukan psikotes dan lain sebagainya gitu, ada perhitungan pola angka. Nah, kalau tes tahap 2 sampai nggak yakin dulu lolos atau enggak. Setelah di tes tahap 2, nanti tes tahap 3 itu nanti ada tes psikotes lagi. Nah, kemudian langsung disaring kembali, ada focus group discussion, sama nanti adalah interview. Kemudian tinggal menunggu hasilnya. Wah, lumayan panjang ya, apalagi Safira ini udah research tentang beasiswa Jarum ini mulai dari SMA ya kalau nggak salah. Iya benar. Wah, bener-bener udah persiapannya sangat matang nih. Jadi beasiswa Jarum nggak salah nih kalau milih Safira, emang orangnya luar biasa dan inspiratif. Nah, gini, tadi kan Safira udah menyebutkan udah bisa ikut mahasiswa berprestasi dan lain sebagainya, banyak sekali prestasi-prestasi yang didapatkan ya kan. Tentunya mentalitasnya juga udah cukup matang ya kan, menghadapi kegagalan tuh kayak udah makanan sehari-hari nggak sih saya? Iya bener banget. Oke, mungkin ada nggak sih ritual-ritual rahasia supaya Safira tuh dapat bisa jadi seluar biasa ini? Mungkin bisa di-spill dikit aja, karena waktunya udah semakin habis nih, kita nggak bisa ngobrol lama di sini. Apa ya? Ritual ya, pokoknya kalian itu percaya gitu guys, karena afirmasi positif itu sangat diperlukan gitu untuk membangun branding dalam diri kalian. Percaya pokoknya, jangan merasa waduh ini kok hebat banget, apa aku bisa ya? Bisa. Betul. Ini tuh soal masalah waktu aja gitu, kita belum gitu, bisa pasti bisa gitu. Jangan jangan nggak percaya sama ability yang kalian bangun sendiri. Kalau kalian nggak percaya sama kemampuan ya, terus kapan majunya? Iya, gitu. siapa yang percaya gitu kan kalau nggak diri kita sendiri. Iya gitu benar. Kan. Oke, nah banyak sekali orang-orang yang bilang juga bukan hanya tentang prestasi, kayak misalkan lolos ISAI, terus jadi mahasiswa berprestasi, terus dapat beasiswa. Kadang-kadang orang-orang tuh kayak bilang kalau misalkan ini mah hoki doang, dia mah nggak terlalu berusaha, ini yang cuma hoki gitu. Nah, gimana sih pendapatmu kalau misalkan ada orang-orang yang mungkin berkomentar, berpendapat seperti itu? Apalagi kita kan nggak bisa ngontrol nih ya kan, kayak aduh ya udah deh gitu kan. Kalau menurut Safira sendiri gimana? Sebenarnya agak sebel aku kalau orang bilang hoki itu. Kalau kamu percaya, ya emang hoki itu ibaratnya kita 5% lah, tapi sisanya kan dari usaha nggak sih? Gitu. Iya, kalau kita udah dibilang bahwa kalau misalkan rasa sakitnya itu ditelan sendiri nggak sih Safira? Iya, kalau kita percaya pada hoki terus ya udah
yaudah guys berhenti gitu. Kadang ada orang yang mau masuk kuliah tes, wah hoki doang tuh Benar, gitu. benar banget. Ya, tapi kan kalau kita nggak usaha dan percaya pada hoki mulu, ya kapan kita berhasilnya? Betul Iya kan? banget. Nah, selain berusaha tapi juga berdoa ya teman-teman. Iya. Berusaha doang ya kayak bener. percuma aja gitu, harus balance gitu. Dan satu hal yang penting sih, restu dari orang tua. Terus dari cowoknya nggak ada ya? Nggak ada. Katanya kalau galau tuh bukan galau masalah percintaan ya. Nggak zaman kalau masalah itu mah. Sekarang zamannya masalah kegagalan ini prestasi gitu kan. Oke, terlalu bercanda ya kita. Kita balik lagi nih. Nah, pasti dari teman-teman semua ini kayak banyak banget yang ngerasa kayak mungkin minder lihat temennya yang kayak aduh nih udah udah jalan sejauh ini, terus ini itu, maksudnya membanding-bandingkan teman gitu kan, membandingkan dirinya dengan orang lain gitu. Maksudnya kayak memandang dirinya tuh kayak belum bisa seluar biasa itu gitu. Mungkin saya kira ada nggak sih maksudnya pesan buat mereka gitu, karena mereka tuh pasti bisa gitu, pasti bisa, tapi masalah timing aja nggak sih? Iya. Oke, mungkin bisa ngasih pesan ya Sabira. Mungkin juga satu pesan yang aku apply ke dalam diri aku sendiri adalah perlu diingat teman-teman, satu word motivation buat kalian malam ini adalah dream, believe, and make it happen. So on this motivation is bring me to join any competition. It's not just only get achievement in my life, but your experience, relation inspire me to be better from this. Gak apa-apa kalian compare sama orang lain, tapi jadikan itu sebagai motivasi di dalam kalian untuk terus lebih maju lagi. Gitu sih. Oke, luar biasa banget ya. Nggak hanya cuman prestasi aja, tapi juga relasi, pengalaman, dan lain sebagainya ya, saya kira. Pokoknya kadang-kadang kita boleh membandingkan diri, tapi untuk bisa lebih berkembang lagi gitu. Bukan kalau misalkan kita membandingkan diri dengan orang lain, terus kita minder dan putus asa gitu ya. Pokoknya intinya jangan pernah lelah untuk mengejar mimpi deh. Jangan takut juga ya kan, saya kira. Ini orang luar biasa nih. Oke, nah aku terima kasih banyak Safira karena udah menyempatkan hadir buat ngobrol bareng bersama kita semuanya ya kan. Orang yang luar biasa ini, aku kagum banget sama Safira ini. Oke, mungkin ada nggak sih yang disampaikan lagi sama Sobat Vektor? Pokoknya kalian semua itu luar biasa gitu. Jangan pandang diri kalian, wah aku rendah banget, aku nggak bisa berprestasi, enggak. Tapi kita di sini semua luar biasa. Pokoknya terus bangun afirmasi positif, keep spirit, dan jangan lupa selalu berdoa kepada Allah dan juga minta restu dari kedua orang tua kalian, karena itu adalah salah satu jalur langit kita. Betul. Oke, nanti ya teman-teman. Jadi intinya kalau mau dapat beasiswa atau jadi mahasiswa berprestasi dan punya rentetan prestasi lainnya, itu harus kayak kita tuh ngumpulin token di game gitu. Makin banyak, makin cepat kita dapat hadiah. Nah, teman-teman, mungkin segitu dulu ya obrolan kita hari ini. Terima kasih buat Safira Salvabila udah menyempatkan hadir sekali lagi. Oke, dan berbagi kisah yang sangat inspiratif. Nah, buat kalian yang dengerin, semoga kalian terinspirasi dari kisah Safira dan juga ngikutin jalannya gitu ya. Atau minimal nggak jadi orang yang terbahan mulu ya kan. Terus scroll TikTok 24 jam, jangan ya teman-teman, jangan ya Dek ya. Oke, terima kasih, senang bisa ngobrol di sini, Safira. Oke, sampai jumpa. Bye bye.